Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa dengan kajian Ramadan, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema terkait dengan penguatan hubungan dengan Al-Quran. Satu pertanyaan penting yang akan kita coba carikan jawabannya dengan pembahasan kita kali ini adalah: apa pentingnya menguatkan hubungan dengan Al-Quran? Apa yang terjadi pada orang yang melalaikan hubungannya dengan Al-Quran? Apa yang terjadi pada orang yang tidak terbiasa untuk mengakrabi Al-Quran? Kita setiap hari insya Allah termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Sholat 5 kali dalam sehari kita lakukan insya Allah. Dan itu artinya kita akrab dengan sholat. Setiap saat kita terpanggil oleh azan dan kemudian kita melaksanakan sholat. Akan tetapi, kalau dihubungkan dengan Al-Quran, apakah kita tiap hari membaca Al-Quran? Tentu saja selain bacaan-bacaan Al-Quran yang memang kita baca dalam sholat-sholat kita, ya, kita baca Fatihah, baca surat-surat pendek ketika kita melaksanakan sholat. Akan tetapi selain itu, apakah kita memang terbiasa dengan Al-Quran? Dengan membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, ataukah ketika kita berhadapan dengan masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidakkah kita berpikir bahwa Al-Quran punya jawaban atas masalah-masalah tersebut? Maka para pemirsa Safinah TV yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya memulai pembahasan dengan mengutip hadis Tsaqalain. Ini adalah hadis yang sangat terkenal. Hadis itu berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikum fikum tsaqalain in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di kitaballah wa itrati ahli baiti wa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan buat kalian 2 pusaka, 2 hal yang amat sangat penting. Seandainya kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya sepeninggalku. Keduanya itu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan yang kedua adalah itrah, ahli baiti, jadi keluarga Rasulullah. Dan kata Rasulullah, ini adalah bagian sangat penting dari kutipan hadis ini yang relevan dengan apa yang sedang kita bahas. Rasulullah mengatakan, wa innahuma, sesungguhnya keduanya yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait itu la yaftariqa hatta yarida alayyal haud, tidak akan pernah berpisah sampai keduanya menemui aku di telaga surga nanti. Jadi Al-Quran dan Ahlul Bait adalah 2 pusaka yang tidak akan pernah berpisah selamanya. Dan dari penggalan bagian ini kita tahu bahwa meninggalkan salah satunya sama dengan meninggalkan yang lain. Jadi di sini Al-Quran berdasarkan kepada hadis Tsaqalain ini, Al-Quran adalah sesuatu yang amat sangat penting. Meninggalkan Al-Quran sama atau mengabaikannya itu sama dengan mengabaikan Ahlul Bait. Karena Al-Quran dan Ahlul Bait adalah satu paket. 2 hal yang dijadikan sebagai satu paket. Sehingga itu menjadi satu paket wasiat pusaka yang tidak akan pernah berpisah. Maka ketika mengabaikan Al-Quran itu sama dengan mengabaikan Ahlul Bait. Sama seperti kalau kita meninggalkan Ahlul Bait itu sama dengan meninggalkan Al-Quran. Dan ini pesan ini sangat penting dalam rangka mengingatkan kita agar jangan sampai termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran dan atau meremehkan Al-Quran. Karena memang mungkin ada pertanyaan, apakah memang kaum muslimin yang sudah menyatakan diri percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga percaya kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian melakukan pengabaian terhadap Al-Quran? Ya, hal tersebut memang sangat mungkin terjadi sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Waqiah ayat 75-81 menyampaikan hal tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Aku bersumpah, kata Allah, demi tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya itu adalah sumpah yang sangat agung seandainya kalian mengetahuinya. Dan Allah mengatakan innahu, ya, setelah bersumpah ini dengan sumpah itu mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang
sangat mulia. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, di dalam tempat yang terpelihara gitu ya. Berada di tempat yang terpelihara, sebagian menyebutnya sebagai Lauhul Mahfuz, sebagian menyebutnya dengan istilah Baitul Ma'mur. Kemudian ayat berikutnya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, kitab ini diturunkan berasal dari Allah, dari Rabb, Tuhan pemelihara semesta alam. Nah, kemudian di ayat 81-nya inilah Allah mengatakan, afa bihadzal hadisi antum mudhinun, apakah kalian meremehkan Al-Qur'an ini? Dan ini adalah satu kritikan atau satu peringatan dari Allah bahwa sangat mungkin banyak di antara kita yang meremehkan Al-Qur'an. Mungkin menjadi aneh ya kalau kita mengatakan, mungkin kita termasuk orang yang meremehkan Al-Qur'an. Kapan gitu kita itu akan disebut sebagai meremehkan Al-Qur'an? Itu terjadi, ya kalau kita pakai analogi ya, perbandingan, kalau misalnya kita sekarang insya Allah masing-masing dari kita ini punya yang namanya smartphone ya, gadget, handphone yang dengan segala macam fiturnya yang sangat canggih. Ada banyak macam-macam yang bisa kita fitur-fitur tersebut, dengan fitur tersebut kita bisa melakukan banyak hal. Bisa video call misalnya kan ya, atau misalnya kita bisa menyimpan atau menyimpan banyak sekali file-file yang berguna buat kita ya. Ada file-file yang ber-PDF, ada file-file video mungkin yang baik buat kita, atau kita bisa melakukan Zoom ya, meeting dengan menggunakan handphone tersebut. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan handphone ini. Akan tetapi misalnya seandainya ada seseorang yang memiliki handphone, akan tetapi yang dia pakai, yang fitur yang dia gunakan hanyalah untuk misalnya mengirim SMS dan hanya sekedar untuk bertelepon, maka kita akan mengatakan bahwa orang tersebut telah menyanyiakan handphone tersebut. Karena fungsi, kenapa kok menjadi ada smartphone disebut smart itu kan artinya pintar. Artinya perangkat tersebut memiliki kelebihan dibandingkan dengan telepon atau perangkat telepon handphone yang lama. Misalnya katakanlah 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, handphone yang dipakai oleh kita itu adalah handphone yang hanya sekedar untuk bisa mengirim chat, mengirim SMS dan menerima telepon atau bertelepon. Hanya untuk itu saja. Jadi misalnya misalnya ada orang yang melakukan atau memanfaatkan sebagian amat kecil saja dari fungsi handphone itu, maka kita bisa mengatakan bahwa orang tersebut telah menyia-nyiakan handphone. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan Al-Qur'an? Kita tahu bahwa yang namanya Al-Qur'an itu adalah kitab petunjuk, tibyanun likulli syai', ada petunjuk terkait dengan segala hal, menyampaikan penjelasan terkait banyak hal. Kemudian juga dia adalah obat, disebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah. Itu kami turunkan Al-Qur'an yang di dalamnya ada obat, ada penyembuh dan juga rahmat. Al-Quran pada dasarnya adalah, bahkan Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Mukjizat Al-Quran itu lebih besar dibandingkan dengan mukjizat para nabi yang lain yang sebenarnya sangat menakjubkan, lebih besar daripada tongkat Nabi Musa, lebih besar dari kemampuan Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang mati, dan seterusnya dan seterusnya. Al-Quran memiliki kehebatan yang luar biasa. Nah, kehebatan itu apakah sudah kita manfaatkan atau tidak? Apakah kita ketika memperlakukan Al-Quran baru sebatas membaca dan menghafalnya saja? Bukan berarti dua hal itu buruk ya. Dua hal itu sangat amat bagus. Ada banyak sekali pahala yang ditawarkan oleh Allah kepada siapa saja, apalagi kita berada di bulan Ramadan ya, yang membaca, menghafal Al-Quran. Akan tetapi kalau sampai di usia kita seperti sekarang ini, sudah bertahun-tahun lamanya,
belasan tahun, puluhan tahun. Kita baru bisa sampai pada fase tersebut. Sementara Al-Quran ini memiliki fungsi-fungsi yang luar biasa banyak, maka kita bisa disebut sebagai orang yang belum memaksimalkan potensi yang ada pada Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan ini bisa disebut sebagai peremehan, naudzubillah min zalik, atas fungsi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang lebih baik. Marilah kita jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai momen ketika kita lebih menguatkan lagi hubungan kita dengan Al-Quran. Kita awali dengan introspeksi, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran berfungsi sebagaimana alasan dan tujuan diturunkannya kitab ini. Sudahkah kita mentadaburi Al-Quran saat membacanya? Apakah ketika kita membacanya dan menemukan ayat-ayat yang mutasyabihat misalnya, walaupun sebagian besar ayat Al-Quran itu ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat itu artinya adalah ayat yang jelas, ayat yang kita tidak perlu lagi melihatnya atau misalnya menelaahnya atau merujuk kepada tafsirnya. Sebagian besar ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang sangat amat jelas. Walaupun kalau misalnya kita telusuri lebih jauh lagi, tentu saja makna yang paling dalamnya memang masih ada, gitu ya, masih bisa, dan itu adalah makna-makna yang hanya bisa digapai oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Akan tapi sebagian besar ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang bisa dipahami dengan baik. Misalnya ayat tentang kecaman terhadap orang yang mengumpulkan harta, berbangga-bangga dengan harta, dan kemudian kecaman terhadap orang yang melalaikan sholat. Itu banyak sekali ya ayat-ayat yang sangat jelas sekali yang ketika kita membacanya bisa kita langsung amalkan, bisa kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi seandainya memang kita ketemu dengan ayat-ayat yang bagi kita maknanya kurang jelas, apakah kita sudah mencoba untuk merujuk tafsir yang benar? Sudahkah kita mencoba menanyakannya kepada para ustadz kita, misalnya yang memang ahli di bidang itu? Atau kalau ketika kita mendapati problem di dalam kehidupan sehari-hari kita, problem pribadi, problem masyarakat, apakah langsung terpikir dalam benak kita untuk mencarikan jawabannya di dalam Al-Quran? Karena Al-Quran disebutkan menyatakan diri sebagai kitab yang bisa memberikan jawaban atas segala macam problema kehidupan manusia. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran, menguatkan kesadaran kita bahwa Al-Quran adalah satu di antara dua pusaka yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, di mana seandainya kita mengabaikan Al-Quran, maka itu sama saja dengan mengabaikan Ahlul Bait. Marilah kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik, di mana kita bisa menjadi orang-orang yang mampu mengamalkan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.